5 kunci sukses Ramadan yang jika kita jalankan dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa dan lebih berkah. Pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah berpuasa. Langkah ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Dan yang keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyaratkan dalam Ramadan. Maka sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah sehingga akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah kepada Allah semata. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harap syafaat pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita jalankan dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa dan lebih berkah. Insya Allah dengan 5 hal tersebut kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah, yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan mendapatkan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kebijakan puasa, yaitu la'alakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah berpuasa. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus di dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya dan mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, langkah ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan puasa kita utuh. 2 cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini dalam bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Dan yang keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyaratkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah SAW
telah memberikan contoh kepada kita sebagaimana beliau menghias hati-hati Ramadannya, hari-hari Ramadannya dengan tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Jika kita ingin merayakan Ramadan, merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, maka sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah sehingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang, karena kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan, karena merupakan hal yang tidak bisa dibantah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalankan semua kebaikan di dalam hingga akhir Ramadan tiba. Akhirnya, marilah kita bersama menjalankan 5 kunci Ramadan di atas agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan, sehingga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan pada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan program kegiatan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang dilaksanakan oleh Badan Dakwah Islam PT KPI Unit 6 Balongan, meliputi berbagai aktivitas seperti sholat tarawih berjamaah yang diiringi dengan ceramah kultum dan kuliah subuh dengan tema-tema yang bervariasi. Begitu pula dengan ceramah ba'da zuhur di musola-musola perkantoran serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah kita rencanakan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga program-program yang sudah diagendakan melalui Badan Dakwah Islam PT KPI Unit 6 Balongan dapat berjalan dengan baik, dan kami atas nama BDI PT KPI Unit 6 Balongan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi orang-orang yang takwa serta semua amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.